Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi pertama kali saya akan memperkenalkan materi yang pertama, administrasi basis data, ya. Jadi harapannya setelah mempelajari materi yang pertama ini, nanti saya akan menjelaskan tentang tujuan perkuliahan, lalu mengidentifikasi produk-produk dari Oracle, kemudian menjelaskan konsep dasar dari database relasional, dan menjelaskan inti dari tugas seorang database administrator. Oke, tujuan perkuliahan kita, ya, ini materinya karena dari materinya Oracle langsung, makanya di situ biasanya tujuan khusus, ya. Nah, dalam perkuliahan ini nanti Anda akan memperoleh pengalaman langsung tentang bagaimana menginstall, membuat, dan mengatur sebuah database Oracle 11G lah ya saat ini, versi Enterprise Edition, karena ada beberapa versi dari Oracle, ya ada yang Personal Edition, ya ada yang Standard Edition. Nah, kita gunakan yang versi Enterprise Edition, versi yang paling tinggi di antara versinya Oracle. Kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi sebuah database untuk sebuah aplikasi dan mengimplementasikan strategi backup dan recovery serta memanfaatkan prosedur basic monitoring. Nah, yang kita tahu Oracle itu adalah produknya database. Iya memang, karena itu produk utamanya. Pada saat pertama kali Oracle itu berdiri, itu produk database-nya yang dijual. Selanjutnya ada produk-produk yang lain selain Oracle Database, yaitu Oracle Application Server, ada Oracle Application, ada Oracle Collaboration Suite, ada Oracle Development Suite, dan Oracle Service. Ya, jadi saat ini Oracle terus mengembangkan dan tentunya produknya produk skala enterprise kebanyakan. Ya, artinya apa? Dia untuk kebutuhan high scalable system. Ya, jadi sistem yang besar, ya. Nah, ini spesialisnya Oracle. Ya. Sehingga di perusahaan besar pun itu banyak yang menggunakan produk-produk Oracle karena memang terkenal produk enterprise-nya. Oke, saya tidak menjelaskan satu demi satu karena memang fokus kita ada di dalam Oracle Database. Kemudian kita sedikit ya flashback dari pengetahuan Anda di ilmu basis data, di mana kita mempelajari relational database system, mulai dari tabel, kemudian tabel nanti terbagi atas baris-baris, terdiri atas kolom, ya, dan terdiri atas field ataupun cell. Ya. Saya kira Anda juga sudah memahami ini ya, karena Anda sudah sampai ke mata kuliah administrasi basis data. Artinya apa? Anda sudah memahami konsep dasar dari basis data, ya, di mana data itu bisa saling terkait antar satu dengan yang lain ya. Nanti ada relasi tabel dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi data. Nah, bagaimana mengorganisasi data itu artinya nantinya ketika kita belajar ini kita bisa tahu juga cara-cara untuk mengorganisasi data dengan baik, gitu ya. Ya, namanya saja administrasi basis data, bagaimana kita mengelola dan mengorganisasi data, ya. Kemudian juga kita akan lebih paham juga mengenai batasan integritas atau constraint. Ya, constraint-nya nanti misalnya adalah sebuah kolom tidak boleh kosong nilainya, harus ada isinya. Kemudian sebuah kolom harus unik, tidak boleh ada yang kembar di dalam sebuah kolom tersebut. Kemudian juga dalam sebuah
tabel itu nanti bisa berelasi antara primary key dengan foreign key, ya. Nah, itu batasan integritasnya bisa kita atur, ya. Dan kita harus tahu juga di dalam ilmu ini ya, atau dalam mata kuliah ini, karena memang diajarkan. Kemudian sedikit juga kita membahas atau flashback mengenai structure query language yang mungkin Anda sudah dapatkan di materi basis data. Ya, struktur query language atau SQL adalah sebuah bahasa standar interaktif dan bahasa pemrograman untuk mendapatkan informasi dari dan mengupdate informasi pada sebuah database. Ya, dia adalah sebuah bahasa standar yang kita pergunakan untuk mengakses sebuah data. Nah, SQL-nya di sini menyediakan beberapa statement untuk bermakan tugas seperti query data, ya query itu mengambil data, kemudian ada input, update, dan delete pada baris pada sebuah tabel, lalu creating, replacing, altering, dan dropping objek, lalu mengontrol akses pada sebuah database dan sebuah objek dan menjamin konsistensi data dan integritasnya. Konsistensi berarti ya data itu selalu konsisten ya. Antar tabel itu kalau berrelasi jangan sampai ada yang tidak konsisten. Ya nanti kan kita pelajari. Lalu harapannya ketika Anda sudah selesai mempelajari mata kuliah ini, itu diharapkan Anda bisa menjalankan tugas-tugas seorang database administrator. Administrator itu kan ada beberapa deh ya. Ada administrator jaringan. Ya, berarti dia mengelola jaringan. Ya. Ada administrator database ini, berarti dia mengelola sistem database-nya. Ada administrator aplikasi. Kadang ada sebuah aplikasi besar, itu ada administrator tersendiri yang mengelolanya. Nah, itu ada administrator aplikasi. Nah, kalau khusus ke dunia database, itu kita bilang administrator database, di mana tugasnya itu adalah yang memprioritaskan pendekatan untuk merancang, mengimplementasi, dan memelihara Oracle Database. Yang pertama adalah tugasnya mengevaluasi hardware database server. Ya. Kemudian tentunya bisa instalasi software Oracle. Yang ketiga merencanakan sebuah database. Yang keempat membuat dan membuka sebuah database. Yang kelima backup database. Yang keenam error system user. Yang ketujuh mengimplementasikan desain database. Yang kedelapan recover dari kerusakan database. Dan yang kesembilan memonitor kemampuan database. Nah, ini adalah tugas-tugas yang nanti kita tugas-tugas seorang database administrator yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Ya, harapannya itu, tetapi ya tentunya seorang database administrator itu juga butuh pengalaman. Ya, Anda pengalaman 0 ya, kemudian jadi seorang database administrator tangguh itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk menjadi seorang database administrator yang advance atau yang tangguh ya Anda harus punya pengalaman. Ya, pengalamannya ya Anda step by step ya, langsung real ke dunia database administrator. Nah, ketemu permasalahan-permasalahan, nah, baru Anda bisa mengimplementasikan teori yang Anda dapatkan pada waktu kuliah. Ya, saya yakin pada waktu kuliah ini ya hanya sekedar Anda tahu, tapi implementasinya belum Anda jalankan. Ya, nantinya pada kehidupan nyata, bila mana Anda lulus kuliah, Anda mendapatkan pekerjaan database administrator, terlebih itu database Oracle, nah, ini sangat berguna ilmunya. Ya. Oke, dari situ kita sudah dapatkan apa maksud nanti tujuan perkuliahan kita, sampai nantinya kita tahu bahwa tujuan utamanya mata kuliah adalah Anda menjadi seorang database administrator. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke materi instalasi Oracle Database 10G ataupun 11G. Agak sedikit berbeda, namun Anda bisa lihat di internet juga, atau di YouTube itu kadang ada juga yang mendemokan bagaimana cara instalasi Oracle Database 10G ataupun 11G. Nah, ini step by step-nya. Yang Anda lakukan ya tentu saja Anda harus siapkan laptop ataupun PC, di mana RAM minimal itu 2 GB. Ya. Kalau bisa sih lebih, supaya lebih
ringan, gitu ya. Kemudian Anda tinggal ikuti prosedur selanjutnya yang nanti akan dituntun oleh wizardnya instalasi ya. Karena visualis itu physical RAM-nya ini yang 512 ini paling minimal ya. Kalau nggak sih ya di komputer sekarang ini sudah nggak ada RAM yang ini ya, itu pasti lambat ya. RAM saat ini mungkin 2 GB minimal, itu sudah cukup. Kalau ini yang versi Tenchi ya, kalau yang versi lebih besar ya, kalau nggak salah 1 GB, tapi saya sarankan 2 GB. Kemudian swap space-nya itu 2 kali dari ukuran RAM 1 GB, kemudian free space-nya sebesar 400 MB di temp, lalu free space-nya untuk software Oracle sebesar 1,5 GB yang Anda bisa download di Google Drive yang saya berikan. Kemudian free space untuk prekonfigur database sebesar 1,5 GB. Jadi totalnya adalah mungkin 3 GB tambah 400, 3,5 GB free space-nya. Ya. Oke, kemudian nantinya Anda menggunakan OVA, Optimal Flexible Architecture, di mana nantinya Oracle ini sudah otomatis, software ini sudah otomatis diinstal pada saat Anda menginstal Oracle ya. Tujuannya itu ya ada beberapa. Kalau ini penamaan direktorinya Anda serahkan sepenuhnya pada Oracle ya, pada OVA-nya tadi. Jadi Anda tinggal next saja, kemudian selanjutnya biasanya Anda nantinya hanya mengisikan password sys sama sistem. Sys sama sistemnya itu nanti Anda simpan, ya Anda simpan, jangan sampai lupa ya. Jadi biasanya nanti ada hanya ditanyakan user sys sama sistem. Ya. Nah ini yang di Linux ya. Di Windows juga hampir sama, nanti dia akan ngecek pre-installation check ya. Kemudian ada jendela ini yang versi yang 10 ya, nanti tinggal next saja. Nanti kalau yang di versi 11 itu ada email di-ignore saja ya. Yang email itu di-ignore. Kemudian direktorinya Anda biarkan saja. Kemudian kalau nggak salah di Oracle nanti ada versi yang desktop, ada yang versi server, Anda pilih yang server saja. Pilih yang server, kemudian Anda tinggal lanjut ke seterusnya ya. Ya, sampai dengan lokasi file Anda biarkan karena dia akan memilih direktori yang free space-nya paling banyak ya. Nah, nanti ada versi enterprise-nya, Anda pilih yang versi enterprise ya, tinggal next saja, nanti ada prosesnya. Kira-kira butuh waktu 15 sampai 30 menit sampai selesai. Tergantung spek dari komputer Anda. Kalau semakin tinggi biasanya semakin cepat ya. Ya, tinggal next saja ya. Nanti yang Anda isi, nanti database name-nya itu kalau Anda ubah itu ORCL ya, ORCL ya tidak berubah, biasanya Anda tinggal next saja gitu ya. Nah, ini proses instalasinya seperti ini ya sampai dengan selesai. Baik, saya lanjutkan. Bila mana Anda sudah berhasil instalasi database Oracle, Anda bisa menjalankan command prompt seperti ini. Kemudian Anda ketikkan perintah SQL plus /as sysdba. Ya, kalau sudah keluar SQL prompt seperti ini harusnya sudah berhasil, tapi harusnya tidak muncul idle instan ya. Oke, kalau sudah berhasil Anda tinggal ketikkan SQL plus /asdba. Nah, tidak ada error apapun, tidak ada idle instan, sudah seperti ini berarti sudah berhasil instalasi database Oracle di komputer Anda ya, yang versi 11. Oke, kemudian tinggal jalankan SQL developer-nya. Ada buat koneksi baru ya. Yang sudah ada
Nah, Anda bisa buat koneksi baru dengan nama sistem. Ya, koneksinya nanti Anda buat seperti ini persis boleh ya, sistem, usernya sistem, password yang Anda buat pada saat instalasi ya. Hostname-nya localhost karena di komputer Anda sendiri, kemudian portnya 1521, SID-nya ORCL, kemudian Anda coba tes. Ya. Oke, Anda coba tes. Nah, kalau sudah sukses, nah ini di save, kemudian connect. Ya. Nah, nanti dia akan terhubung, tunggu sebentar ya, nanti akan terhubung, dia akan loading. Nah, setelah itu muncul tabel-tabelnya ya di user system ya. Nah, sementara itu dari pertemuan kita hari pertama itu kita sudah bisa menginstal Oracle sampai nanti kita bisa terkoneksi ke database Oracle.